Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubair, Stambuk F551 13013, Prodi Teknik Informatika, Universitas Tadulako. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran Menggunakan Algoritma dan Koloni Sistem Studi Kasus SMA Negeri 5 Palu. Latar belakang penelitian ini: dalam setiap institusi pendidikan terdapat proses penjadwalan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan setiap awal tahun akademik untuk mengatur segala kegiatan tersebut. Dalam penyusunan jadwal mata pelajaran harus dilakukan dengan benar, karena semua kegiatan belajar mengajar bergantung pada jadwal yang ada, sehingga nantinya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar antar guru dan siswa. Selama ini, proses penjadwalan mata pelajaran di SMA Negeri 5 Palu dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi benturan antara mata pelajaran dan guru yang mengajar dapat mengajar di kelas yang berbeda dalam satu waktu yang sama, mengakibatkan proses belajar mengajar sedikit terganggu. Dalam melakukan penjadwalan mata pelajaran, harus memperhatikan ketersediaan jumlah guru, kelas, dan mata pelajaran yang ada, waktu mengajar setiap guru yang tidak boleh sama, dan lain-lain, sehingga jadwal mata pelajaran yang optimal akan sangat sulit untuk didapatkan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara membuat aplikasi sistem penjadwalan mata pelajaran dengan menggunakan algoritma N-Colony System yang berbasis web dengan memenuhi sejumlah constraint dan aturan-aturan penjadwalan yang sudah ditentukan dengan memastikan guru mengajar mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditentukan untuk menghindari terjadinya bentrok antar komponen-komponen yang dijadwalkan. Batasan masalah: ada 4 batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, guru tidak dapat memilih kelas yang akan diajar. Yang kedua, guru tidak dapat memilih hari dan jam mengajar. Yang ketiga, penjadwalan mata pelajaran dilakukan untuk rentan masa akademik 1 semester. Yang keempat, penjadwalan mata pelajaran tidak termaksud penjadwalan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita masuk di landasan teori. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu penjadwalan. Penjadwalan adalah proses pengambilan keputusan yang mempunyai peran penting dalam proses manufaktur dan sistem produksi, begitu juga dalam lingkungan pemrosesan informasi. Penjadwalan juga terdapat dalam transportasi dan distribusi serta dalam industri. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme dalam sistem operasi yang berhubungan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan digunakan untuk memutuskan proses yang harus berjalan serta kapan dan selama berapa lama proses tersebut berjalan. Selanjutnya, apa itu algoritma optimasi? Algoritma optimasi didefinisikan juga sebagai suatu cabang dari matematika terapan dan analisis numerik yang membahas optimasi dengan kriteria yang bersifat tunggal, ganda, atau bahkan mungkin konflik. Hasil dari suatu proses optimasi adalah suatu himpunan masukan yang membuat fungsi-fungsi objektif menghasilkan nilai-nilai optimasi atau yang bisa merupakan maksimal atau minimal dari beberapa algoritma optimasi yang ada. Selanjutnya, N-Colony System. Apa itu N-Colony System? Algoritma N-Colony System merupakan metode pencarian metaheuristik yang diinspirasi oleh perilaku semut dalam menyelesaikan permasalahan optimasi, termasuk dalam permasalahan penjadwalan mata pelajaran. Dalam mencari makanan, setiap semut akan berusaha mencari jalur dari sarang ke tempat makanan. Kemudian, semut tersebut akan meninggalkan feromon di jalur yang dilaluinya. Feromon adalah zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, feromon menyebar keluar tubuh dan hanya dapat mempengaruhi
dan dikenali oleh individu lain yang sejenisnya atau satu spesies. Proses peninggalan feromon ini dikenal sebagai stigmery, yaitu sebuah proses memodifikasi lingkungan yang tidak hanya bertujuan untuk mengingat jalan pulang ke sarang, tapi juga memungkinkan para semut berkomunikasi dengan koloninya. Selanjutnya, ada 6 tahapan algoritma and colony system pada penjadwalan. Yang pertama, inisialisasi parameter-parameter algoritma. Yang kedua, pengisian titik-titik pertama ke dalam tabulis. Yang ketiga, penyusunan rute kunjungan setiap semut ke tiap titik. Yang keempat, perhitungan panjang rute setiap semut. Yang kelima, perhitungan harga intensitas sejak kaki semut antar titik. Yang keenam, pengosongan tabulis dan ulangi langkah kedua jika diperlukan. Yang maksudnya yang di sini jika diperlukan ini jika nilai feromon atau jejak intensitas semut itu tidak memenuhi kondisi yang telah ditentukan, maka dia akan mengulangi pada tahapan kedua sampai selanjutnya. Selanjutnya, penerapan algoritma and colony system pada penjadwalan. Penerapan algoritma and colony system pada penjadwalan terdapat empat kategori. Yang pertama, semut itu adalah sebagai kombinasi guru dan mata pelajaran. Yang kedua, sumber makanan adalah pasangan kelas, hari, dan jam. Yang ketiga, feromon adalah jadwal yang diambil oleh guru. Yang keempat, jarak yang ditempuh adalah perbedaan nilai antar kelas, hari, dan jam. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart algoritma and colony. Flowchart algoritma and colony. Untuk lebih jelasnya kita lihat di dokumen ini. Ini adalah flowchart algoritma and colony system. Nah, yang pertama kita mulai. Yang kedua di sini input inisialisasi parameter, memasukkan nilainya. Selanjutnya akan masuk ke proses pembangkitan semut atau jadwal. Selanjutnya dia masuk ke proses penyusunan rute kunjungan setiap semut. Selanjutnya menentukan arah semut dari masing-masing rute. Terus menghitung intensitas feromon. Selanjutnya mencari constraint. Dan di sini terdapat kondisi di mana selisih intensitas feromon kurang dari 0,003 atau constraint-nya sama dengan 0. Jika dia tidak memenuhi kondisi ini, dia akan mengulang kembali untuk membangkitkan semut atau jadwal. Dan lanjut ke bawahnya. Tetapi jika kondisinya dia memenuhi syarat atau memenuhi kondisi, dia akan turun untuk menghasilkan jadwal. Setelah jadwal telah didapat, maka proses selesai. Selanjutnya, terdapat flowchart desain interface aplikasi. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada flowchart tentang desain interface aplikasi yang akan dibangun. Di sini pertama itu kita akan mulai membuka aplikasi, dan setelah kita membuka aplikasinya masuk ke dalam web system, kita masuk
untuk login sebagai admin. Memasukkan kata sandi di sini. Di sini loginnya masukkan kata sandi, password, kemudian masuk. Ini kalau berhasil, dia akan masuk ke dalam menu dari sistem. Di dalam menu ini ada data kelas, ada data hari, data jam, data slot. Di sini kita masukkan sini admin. Kita masuk sini. Ini adalah tampilan awal atau home dari sistem. Selanjutnya masuk ke data ini, menginput data kelas, data hari, data jam, data slot jadwal. Ini diproses. Kemudian di sini inisialisasi awalnya yang jadwal masih acak ini. Terus dia diproses menggunakan algoritma n-colony. Apabila telah selesai, dia akan keluar tampilan jadwal mata pelajaran dan selesai. Selanjutnya kita masuk di data flow diagram atau DFD level 0, di mana pada DFD ini terdapat satu entitas dan satu proses, di mana entitas ini adalah admin dan prosesnya sistem penjadwalan mata pelajaran, di mana admin menginputkan atau memasukkan data jadwal ke dalam proses. Kemudian di proses ini, setelah melakukan proses, data jadwal akan ditampilkan oleh proses sehingga dapat dilihat oleh admin. Selanjutnya kita masuk di DFD level 1. Di sini pada DFD level 1 ini juga terdapat satu entitas dan ada beberapa proses, di mana proses yang pertama itu adalah proses login, di mana admin harus login, dan di sini adalah proses mengecek apakah data admin terdapat di database login. Jika terdapat, maka admin berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, admin masuk ke proses 2, kelola data hari belajar, di mana di sini admin mengelola data, memasukkan data, kemudian diproses, dan setelah diproses dia akan masuk ke dalam database, dan database memberikan umpan balik. Setelah data tersimpan, database memberikan umpan balik kepada sistem atau proses, kemudian proses menampilkan bahwa data berhasil disimpan kepada admin. Kemudian masuk ke proses ketiga, keempat, kelima, keenam, hampir sama dengan proses kedua tadi, yaitu menginputkan data dan prosesnya memberikan umpan balik kepada admin berupa data berhasil disimpan. Kemudian setelah proses ke-6 telah dilakukan, maka admin akan masuk ke dalam proses ke-7, yaitu
pembuatan jadwal, di mana proses ini adalah proses untuk membuat jadwal. Di sini admin akan mengklik button buat, nanti akan terkirim data jadwal untuk diproses. Setelah diproses, proses akan mengirim atau akan mengambil data jadwal, kemudian data jadwal tersebut akan diekspor menjadi Excel. Setelah diekspor, proses ekspor akan memberikan umpan balik kepada admin berupa hasil ekspor tadi yang berupa Excel. Kemudian kita masuk di DFD level 2, di mana DFD level 2 ini lebih ke dalam proses atau lebih ke dalam sistem lagi, di mana juga terdapat satu entitas dan ada 5 proses. Tidak jauh berbeda di sini prosesnya, yaitu setelah admin membuat jadwal, di sini prosesnya yaitu pembangkitan semut. Setelah dibangkitkan semut, kemudian dilakukan proses perhitungan algoritma and colony system. Setelah dilakukan perhitungannya, jadwal telah jadi akan dimasukkan ke dalam database jadwal. Kemudian menampilkan data hasil penjadwalan, di mana proses ini menampilkan umpan balik kepada admin bahwa data jadwal telah berhasil dibuat. Kemudian admin mengekspor lagi. Di sini ada proses ekspor. Proses ekspor masuk ke dalam database jadwal, kemudian data jadwal itu alir data jadwal ke proses download jadwal. Nah, di sini prosesnya jadwal akan di-download. Kemudian setelah di-download, maka akan tampil oleh admin. Oke. Selanjutnya kita masuk pada use case. Use case kita perbesar, di mana pada use case ini terdapat satu aktor, di mana aktornya yaitu admin. Ini namanya aktornya masuk ke login. Setelah login, di sini terdapat beberapa include, yang maksudnya fungsi-fungsi ini dari data guru, data mapel, data kelas ini hanya dapat digunakan ketika kita login. Ini lebih tepatnya, lebih besarnya. Ini ada include. Ketika login baru bisa menggunakan fungsi ini. Untuk data guru, data mapel, data kelas, data jam belajar. Setelah data guru, data mapel, data kelas, data jam belajar, data hari belajar, dan data slot jadwal itu dimasukkan atau diinputkan, maka di sini kita memasukkan data kembali, yaitu data ampu mapel, di mana guru mengampu mapel. Jadi kita mengalokasikan setiap guru mengambil
mata pelajaran sesuai jurusannya atau sesuai keahliannya di sini. Jadi di sini fungsi dari use case data ampu mapel ini dia hanya bisa berfungsi ketika data guru dan data mapel ini telah diinputkan. Begitu pula dengan data slot jadwal. Setelah dapat digunakan atau dapat difungsikan ketika data jam belajar dan data hari telah diinputkan. Selanjutnya kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau biasa disebut dengan ERD, di mana fungsi dari ERD ini adalah supaya bentuk dari database yang berada pada sistem agar terlihat rapi dan lebih terstruktur. Di mana pada ERD ini terdapat beberapa entitas, yaitu guru, admin, kelas, hari, jam, mapel, ampu mapel, slot, dan jadwal. Dan masing-masing entitas terdiri dari masing-masing atribut. Oke. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perhitungan dan implementasi algoritma dan koloni sistem. Setelah membahas tentang sistem penjadwalan algoritma and koloni, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi algoritma and koloni dan perhitungannya. Di mana di bawah ini adalah contoh implementasi algoritma and koloni untuk penjadwalan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah inisialisasi parameter. Di mana pada algoritma and koloni ini, dalam kasus penjadwalan, dia itu ada beberapa parameter, yaitu alpha, beta, row, tau IJ awal, key, dan nCmax. Nah, di sini yang pertama itu adalah parameter alpha. Parameter alpha adalah tetapan pengendali intensitas smooth. Nilainya harus lebih dari 0. Kemudian beta adalah tetapan pengendali visibilitas. Nilai dari beta harus lebih dari 0. Selanjutnya row. Row ini adalah tetapan penguapan jejak semut, di mana nilai row ini harus lebih dari 0 dan kurang dari 1. Gunanya untuk mencegah jejak feromon yang tak terhingga. Selanjutnya ada tau IJ awal, di mana tau IJ awal ini adalah intensitas jejak semut antar titik dan perubahannya. Selanjutnya ada key. Key adalah tetapan siklus semut. Dan yang terakhir nCmax. nCmax tidak diberikan nilai karena jumlah siklus diketahui ketika penjadwalan menemui salah satu dari dua syarat, di mana dua syaratnya ini yaitu nilai bentrok mencapai 0 atau nilai dari constraint-nya itu sama dengan 0
atau selisih tau IJ awal dan sebelumnya itu kurang dari 0,003, di mana NCmax sendiri adalah jumlah siklus maksimum. Setelah dilakukan inisialisasi parameter, kemudian kita masuk ke implementasi yang kedua, yaitu membangkitkan smooth atau jadwal awal. Pada tahap ini dilakukan pengkodean untuk data-data yang akan diproses dengan algoritma N-koloni. Tahap pembangkitan smooth atau jadwal awal adalah tahap awal inisialisasi. Titik pertama step smooth, implementasinya adalah memasangkan secara acak data tugas mengajar, guru, mata pelajaran, kelas, dengan data hari dan jam. Masing-masing nilai hari dan jam didapatkan secara acak dengan fungsi random, sehingga terbentuk jadwal awal secara acak. Ilustrasi hasil pasangan tugas mengajar dengan hari dan jam seperti berikut. Ini adalah ilustrasinya, ini contoh untuk perhitungannya. Nilai guru ini 1, 4, 3, 1, 2, 3 ini 1, 2, 5 ini adalah ID dari guru. Ini juga ID kelas, ID pelajaran, ID hari, ID jam. J1, J2, J3, J4, J5 ini adalah jadwal. Berarti ini jadwal 1, ini jadwal 2, ini jadwal 3, sampai seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan rute kunjungan setiap semut ke semua titik. Pada tahap ini, masing-masing jadwal semut dipasangkan ke semua jadwal untuk menghitung jaraknya. Jadi di sini, yang perhitungan pertamanya itu dilakukan adalah perhitungan di jarak jadwal J1. Jadi jarak jadwal J1 ini jaraknya, berarti yang ini dihitung dulu awalnya. Setelah ini dihitung, berarti ini kita masukkan di sini. Karena ini jarak jadwal J1. Nah, ini di sini kita menghitungnya adalah dengan cara dikurangi. Berarti ini kan kita untuk menghasilkan GJ1, KJ1, HJ1, dan JJ1 itu dengan cara dikurangi. Ini 1 kurang 1 sama dengan 0, 2 kurang 2 sama dengan 0, 4 kurang 4 sama dengan 0, 1 kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya J1 dan J2. 1 kurang 4 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. 1 kurang 2 sama dengan minus 1. 2 kurang 4 sama dengan minus 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Begitu sampai selanjutnya. J3, J4, J5, J6. Dikurangi dengan nilai J1 untuk mendapatkan KJ1, GJ1, KJ1, HJ1, dan JJ1. Kemudian setelah didapatkan semua nilai dari GJ1, KJ1, HJ1, JJ1, di sini kita melakukan perhitungan menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini. Jadi jarak GHJ ini tadi jarak DGHJ. GHJ ini dia dengan cara menghitung jarak DGHJ ini jarak guru pangkat 2
tambah jarak hari pangkat 2 tambah jarak jam pangkat 2. Begitupun juga menghitung jarak KHJ sama dengan jarak KHJ, di sini jarak kelas pangkat 2 tambah jarak hari pangkat 2 tambah jarak jam pangkat 2. Ini sehingga menghasilkan ini tadi. Setelah didapat ini, kemudian kita mencari nilai DIJ. Nah, di sini penghitungan jarak DIJ, di mana DIJ ini adalah jarak J1. Nah, kita menggunakan persamaan atau rumus ini. DIJ sama dengan akar jarak GHJ tambah jarak KHJ. Maka menghasilkan nilai ini. Oke, begitu sampai seterusnya jarak J2 yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita kurangi lagi seperti tadi. 1 kurang 4 sama dengan minus 3. 2 kurang 1 sama dengan 1. 4 kurang 2 sama dengan 2. 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Begitu sampai seterusnya. Dan begitu juga untuk perhitungan jarak jadwal J3, J4, J5, J6 sampai seterusnya. Setelah melakukan perhitungan jarak DIJ, selanjutnya dimasukkan jarak masing-masing slot. Nah, jaraknya dimasukkan tadi. Yang J1 tadi jaraknya 0,00. Ini 0,00 ini dimasukkan. Ini kan J1 ke J1. Ini perhitungan jaraknya J1 ke J1. J2 ke J1. J3 ke J1. J4 ke J1. J5 ke J1. Begitu seterusnya. Sama dengan jarak jadwal J2, J3, J4 sampai seterusnya. Ini. Setelah dimasukkan semua, kemudian masuk ke proses selanjutnya, menghitung visibilitas antar titik. NIJ, di mana cara untuk menghitung visibilitasnya yaitu 1 per DIJ atau jarak antar titik. Yang tadi ini, yang ini, jarak ini. Oke, caranya itu berarti 1 per DIJ. Berarti 1 bagi 0,00 sama dengan 0,00. 1 bagi 4,47 sama dengan 0,22. Begitu selanjutnya. Semuanya ini dibagikan 1. Selanjutnya, pencarian probabilitas titik untuk dikunjungi. Pertama, menentukan nilai tau IJ awal pangkat alfa kali NIJ pangkat beta. Kemudian mencari nilai PIJ, nilai perhitungan tau IJ awal pangkat alfa kali NIJ beta per jumlah total perhitungan tau IJ awal pangkat alfa kali NIJ pangkat beta. Di mana di sini contohnya seperti ini. Yang pertama itu adalah memasukkan nilai tau IJ awal
dan nilai Nij yang ini. Nilai Nij-nya ini perhitungan untuk probabilitas J1 atau probabilitas jadwal 1. Nilainya probabilitas jadwal 1 itu yang ini. 0,0, 0,2, 2, 0,5, 0,31, 0,28, 0,15. Ini nilainya. Dan ini yang tau IJ awal. Ini adalah parameter awal yang telah ditentukan tadi. Dan selanjutnya Nij ini tau IJ awal ini dipangkatkan dengan alfa dan Nij ini dipangkatkan dengan beta. Kemudian hasil dari pangkatnya ini, dua ini dikalikan sehingga menghasilkan ini. Setelah ini dihasilkan, kemudian semuanya ini dijumlahkan. Setelah semuanya dijumlahkan, maka hasilnya akan mendapatkan ini. Kemudian untuk mencari nilai PIJ ini kita akan membagi ini bagi ini. Ini maaf, yang nilai tau IJ awal pangkat alfa kali Nij pangkat beta ini dibagikan dengan ini, maka hasilnya ini. Begitu selanjutnya ini. Kemudian setelah itu kita mencari probabilitas kumulatifnya. Untuk mencari probabilitas kumulatifnya, nilai PIJ ini kita masukkan di sini untuk nilai awalnya. Kemudian nilai ini tambahkan dengan nilai PIJ. Kemudian hasilnya ini. Dan nilai ini dijumlahkan kembali dengan PIJ ini. Kemudian hasilnya ini. Dan begitu seterusnya. Ditambahkan ini. Hasilnya ini tambah ini. Hasilnya ini. Ini tambah ini, hasilnya ini. Oke. Begitu selanjutnya perhitungan probabilitas J2 juga begitu. J2. Selanjutnya itu adalah menentukan arah semut dengan menentukan nilai random dan mencari nilai kumulatif yang dekat dengan nilai random. Misalnya nilai random yang dihasilkan 0,76. Nah, di mana nilai random ini tidak lebih dari 1, tidak boleh lebih dari 1. Atau tidak boleh kurang dari 0. Di sini saya memberikan nilai randomnya itu 0,76. Nah, nilai random ini kita gunakan untuk mencari arah semut, untuk menentukan arah semut. Jadi di mana nilai probabilitas kumulatifnya ini yang mendekati dengan 0,76. Kita lihat dari jadwal pertama. Jadwal pertama yang mendekati dengan nilai random tadi 0,76, yaitu di jarak J5. J1 J5. Jadwal J1 J5 adalah nilainya 0,80. Begitu juga J2, J5, begitu juga J3, J4, J5. J5 ini nilainya J4 yang jaraknya yang arahnya J4 juga J4 sampai selanjutnya. Kemudian kita menentukan arah semut dari masing-masing rute. Arah semutnya ini yang tadi ini kita masukkan di sini semuanya. Yang semut pertama dia mendapatkan
J1 dan J5 ini rutenya. Yang semut kedua rutenya J2 dengan J5, J3 dengan J5, J4 dengan J4 dengan J5, yang semut kelima J5 dan J4, yang semut ke-6 J6 dan J4 sampai seterusnya. Oke, selanjutnya kita panjang rute setiap semut. Perhitungan panjang rute tertutup atau length closed tour atau LK setiap semut dilakukan setelah satu siklus diselesaikan oleh semua semut. Pada kasus ini, nilai LK diambil dari nilai DIJ. Di mana di sini ada tabel panjang rute semut atau LK. Di sini semut pertama rutenya itu J1, J5. Nilai LK-nya ini diambil dari nilai DIJ. Berarti rutenya kan J1, J5. Berarti kita lihat di nilai DIJ. Ini nilai DIJ-nya. Rutenya semut pertama kan ini. Semut pertama atau jadwal pertama. Dia J1 ke J5. Berarti nilainya 3,46. 3,46. Ini untuk rute semut pertama. Selanjutnya rute semut kedua J2 ke J5. J2 ke J5. Ini J2 ke J5 nilainya 2,82. 2,82. Begitu selanjutnya. Sampai mendapatkan 3,46, 2,23, 2,23, dan 4,47. Ini kini dia adalah parameter yang tadi telah ditetapkan. Selanjutnya, kita menentukan nilai ini. Nilai ini didapat dari hasil pembagian 1 bagi 3,46 atau Q bagi LK. Maka hasilnya ini. Begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil ini. Kemudian semua nilai ini dijumlahkan untuk mendapatkan nilai delta tau IJ. Ini. Nah, selanjutnya ke langkah ke-9 menentukan intensitas jejak antar titik atau tau IJ yang baru untuk siklus selanjutnya berdasarkan nilai intensitas rho bernilai 0,03, tau IJ awal bernilai 0,01, maka tau IJ baru, ini tau IJ barunya 0,03 ini dari rho kali tau IJ awal 0,01 tambah ini nilai delta tau IJ. Ini nilainya tadi. Kemudian didapatkan nilai 2,13748. Kemudian lanjut ke langkah 10. Di mana di langkah 10 ini menghitung bentrok jadwal. Jadi pada sistem ini berhentinya proses penjadwalan akan ditentukan oleh dua kondisi, yaitu bentrok sama dengan 0 atau selisih nilai tau IJ baru dan nilai tau IJ sebelumnya mencapai nilai yang dipersyaratkan, yaitu kurang dari 0,003. Apabila syarat-syarat ini belum terpenuhi, maka sistem akan terus berlanjut. Sistem akan terus berlanjut dan
akan diulang dari pemasukan jadwal awal. Tetapi di mana untuk pemasukan jadwal awal itu dilakukan pengacakan nilai kelas, hari dan jam untuk mengubah nilai kelas, hari dan jam pada jadwal yang bentrok. Jadi yang diacaknya itu hanya nilai yang bentrok saja, tidak semuanya. Jadi nilai yang diacak itu hanya nilai yang bentroknya saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi atau sistem penjadwalan. Masuk ke dalam sistem. Di sistem ini yang tampil pertama adalah form masuk atau form login. Kita harus memasukkan nama user atau nama penggunanya admin, passwordnya juga admin. Kita klik button masuk, maka akan tampil home, menu home. Di sistem ini terdapat 5 menu, yaitu ada menu home, menu master data, inisialisasi, proses, dan hasil. Di mana di master data ini lagi terdapat beberapa submenu, yaitu data guru, data kelas, data mata pelajaran, data jam belajar mengajar, data hari belajar mengajar, dan data slot. Data guru ini berisikan tentang data-data guru. Di sini bisa menambahkan data guru, misalnya NIP-nya 111, namanya Zubair, total ampunya dia ada 5. Oke, kita simpan. Dia akan tersimpan di yang terakhir. Ini 111 Zubair. Dan juga bisa mengedit apabila terjadi kesalahan saat penginputan nama atau NIP, maka bisa diubah. Kita ini jadi Bair. Oke, kita simpan. Maka dia akan terubah Bair. Dan juga bisa menghapus. Oke. Untuk selanjutnya, data kelas juga sama. Sini ada data kelas bisa ditambahkan. Hampir sama dengan data guru tadi. Ini. Lupa. Data kelas ini ada jurusannya. Jurusan IPA. Status ini entah dia status kelas 10, 11, 12 di sini. Jadi misalnya sini kelas 10 IPA 1. Nah, di sini dia masuk ke status ini dia kelas berapa? Berarti dia kelas 10. Oke. Selanjutnya di sini juga ada data mata pelajaran bisa ditambahkan juga. Ini jurusannya juga sesuai jurusan. Ini jumlah ampu ini dia adalah jumlah ampu dalam seminggu. Jadi jumlah ampu ini berarti mata pelajaran itu, misalnya mata pelajaran matematika jurusan IPA, dia untuk kelas 10-nya dia masuk 9 kali dalam seminggu. Kelas 10-nya 9 kali juga, kelas 12 9 kali juga. Dia ini jumlah ampunya ini dalam seminggu. Oke. Selanjutnya jam belajar mengajar. Jam belajar mengajar ini jam mulainya, jam selesai, total jamnya. Oke. Dia di sini total jamnya keseluruhannya dia 45 semua. 1 jam dia sama dengan 45 menit. Terus hari belajar mengajar
Di sini hari belajar mengajarnya dia hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena DSM 5 itu dia menggunakan sistem namanya full day. Jadi waktu belajar mengajarnya itu atau hari masuknya itu hari kerjanya dia cuma hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu, Minggu libur. Di sini slot jadwal. Slot jadwal ini apabila di hari dan jamnya sudah terisi, kita bisa menambahkan hari, kita pilih hari dan jamnya untuk slot jadwal dalam seminggu. Berarti dalam seminggu itu ada 44 jam masuk. Oke, selanjutnya inisialisasi. Inisialisasi ini adalah untuk menambahkan guru apa saja dan mengampu. Misalnya guru Asri Hamid itu dia mengajarkan kimia di kelas 11. Maka kita tambahkan sini tadi Asri Hamid, kimia tadi ada di sini. Dia guru masing-masing guru sesuai profesi, sesuai keahlian. Karena Asri Hamid ini dia guru kimia, Sugeng Utama juga guru kimia, Nur Faida juga guru kimia, tapi kelasnya berbeda. Yang diajarnya berbeda, kelas 11, 12, 10. Berbeda. Oke, ini proses. Di sini prosesnya, ini yang tadi saya bilang tadi, ini parameter. Ini parameternya. Ini button untuk membuat jadwal. Ingin membuat jadwal baru. Oke. Ketika kita klik ini, maka proses penjadwalan akan mulai. Dan proses penjadwalan itu memakan waktu sampai 6 atau 7 jam atau lebih. Tergantung dari syarat yang tadi telah terpenuhi atau tidak. Di sini hasil. Nah, karena sebelumnya sudah saya buat jadwal di proses menunggu waktu yang lama tadi, sudah sempat saya generate jadwalnya. Jadwal ini bisa kita tampilkan hanya guru Asri Hamid, dan ini kategori-kategorinya. Bisa kita melihat guru atau kelas, bisa tampilkan ini. Misalnya kita hanya melihat Asri Hamid, maka tampil hanya mata pelajaran Asri Hamid saja. Atau Sugeng Utomo, maka jadwal Sugeng Utomo saja. Terus kelasnya, dan kita hanya pilih kelas IPA 1, maka akan tampil IPA 1 saja. Oke. IPA 2, misalnya kita pilih lagi kelas IPA 2, maka akan tampil hanya IPA 2 saja. Oke. Di sini cetaknya dia juga sama seperti tadi. Bisa mencetak misalnya jadwal IPA 1, kita cetak, maka ini dia cetak, dia akan berubah atau terekspor menjadi Excel. Ini jadwalnya IPA 1 semua. Oke. Itu terekspor menjadi IPA 1 semua.
Di sini juga bisa untuk mencetak semua jadwal. Caranya hanya klik in saja. Yang ini kosongkan, jangan ada diisi. Klik ekspor, ini dia semua jadwal terekspor. Ini dia semua jadwal. Ini semua jadwal terekspor. Ini semua jadwal. Oke. Semua jadwal. Gitu. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.